julep, julep, julep. Halo semuanya, balik lagi di Ngorbit, ngobrolin bintang tamu. Hari ini kita harus agak diem sih, karena kita bakal ngomongin tentang perpisahan. Wah, kita bakal bahas film Panduan Mempersiapkan Perpisahan bersama dengan Kesya langsung. Halo. Di sini udah ada Kak Lutesa dan Kak Dava. Oke, boleh diperkenalkan diri dan berperan sebagai apa di film ini? Oke. Silakan. Halo, aku Lutesya. Di sini aku berperan sebagai Demi. Halo, aku Dava. Di sini aku berperan sebagai Bara. Oke, Demi dan Bara. Oke, Kak, boleh diceritain nggak sih sebenarnya film tentang Panduan Mempersiapkan Perpisahan ini tuh bercerita tentang apa? Selain tentang perpisahan gitu ya, udah pasti tentang perpisahan ya. Oke, silakan diceritain. Oke, ini adalah cerita mengenai dua karakter, satu pasangan satu pasangan yang bertemu dan mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Oke. Satunya itu dan akhirnya dari dua karakteristik yang berbeda ini dia mempunyai pandangan tentang hubungan itu yang berbeda. Satu melihat hubungan ini sebagai komitmen, satu lagi melihat hubungan ini sebagai Hubungan yang tidak usah dilabelin. betul. Alhasil dua mempunyai pandangan yang berbeda, akhirnya mempunyai masalah dalam menemukan arah, jadinya mereka berpisah. Dan bagaimana satu karakter ini Bara menghadapi perpisahan tersebut. Oh, jadi emang yang satunya pengennya A, yang satu B Yes. gitu. Tapi sebenarnya kan nggak harus berpisah, guys, sih bisa dikompromikan kan? Bisa sih sebenarnya. Tapi kayak lebih seru berpisah deh, soalnya kalau dikompromikan nggak akan jadi film. Iya. Bener juga Filmnya sih. beda. Jadi kalau misalkan kompromi, udah cerita endingnya di situ doang ya, happy ending. Oke, terus ini kan diangkat dari sebuah buku. Nah, boleh diceritain nggak sih kayak perbedaan dari film dan buku ini? Dan di buku tuh juga ada tentang kata-kata eminus dolore. Dolere. Dolere. Oke, sorry salah. Itu tuh seperti apa artinya dan maksudnya tuh seperti apa gitu? Apakah berbeda juga dari buku? Kayak misalkan ada kayak detail-detail yang ditambahkan atau justru yang kayak tidak dilibatkan di dalam film gitu, seperti apa? Oke, jadi ini diadaptasi dari buku judulnya Eminus Dolere. Itu Oh. bahasa Latin kan, Artinya artinya apa? berdamai dengan Bukan, apa ya artinya? Ingat nggak lah? berdamai dari kejauhan. Berdamai dari kejauhan. kalau nggak Berdamai salah. dari kejauhan. Ya, ini karya Armandani Iya, dari Armandani. buku Mojok. Jadi sebenarnya inti dari buku itu isinya fragmen-fragmen kenangan dari penulis sama pasangan-pasangannya. Jadi bukan cerita fiksi atau narasi yang secara linear dari A sampai Z gitu, tapi ini isinya hanya kumpulan fragmen-fragmen memori dari penulis gitu. Nah, untuk filmnya sendiri perbedaannya ini lumayan signifikan, soalnya kalau misalnya yang di buku itu benar-benar cuma memori penulisnya yang acak yang secara random yang dia tulis. Nah, kalau misalnya di filmnya ini emang menceritakan tentang kita satu pasangan Demi dan Bara, dan tapi uniknya tidak diceritakan secara kronologis juga. Jadi kadang-kadang ada past, ada present, ada past, ada present gitu. Jadi kayak alurnya lumayan ngacak juga. Jadi emang maju mundur gitu. Bersama dengan apa tadi fragmen-fragmen yang ditulis Iya, itu? fragmen yang ditulis itu. Tapi nggak sepenuhnya diadaptasi nggak sih? Ada beberapa momen yang emang ditulis, yang di bukunya itu nggak diceritain gitu. Jadi lebih fokus ke kisah Demi dan Bara. Iya, tapi secara keseluruhan itu tetap sama. Cuman memang kayak ada beberapa momen kayak waktu di pertemuan pertama aja kita itu dikasih skripnya dan kita bisa kasih input juga ya di project ini. Jadi memang abis itu direkturnya sendiri pun menanggapi input kita. Abis itu conversation-nya tuh agak beda sepertinya seperti di buku. Di buku. Beberapa percakapan lah, cuman intinya tetap sama. Gitu. Oh gitu. Terus berarti pas mau memulai syuting itu emang udah baca bukunya atau kayak Aku udah. terima tawaran terus kayak baru baca? Terima tawaran baru baca. Iya. Oh, terima tawaran baru baca. Oh, Iya. jadi emang sebelumnya kayak
belum tahu Belum ini tahu. buku tentang apa gitu. Terus first impression-nya pas setelah baca tuh gimana? Sangat ini orang ya iya, gitu ya. sumpah, sangat puitis, terus bucin ya nggak Iya. sih Bucin. penulisnya. Oh iya, terus abis itu sesuai gak sih kayak yang di buku, karakter yang ada di buku itu dengan kalian yang kayak katanya kan bucin kan? Iya, sesuai gak dengan karakter Bara masing-masing? Orangnya bucin gak? Bara ya? Lo pernah tahu dong? Lo pernah tahu? Gimana ya? Lu tahu sih di sosial media, Waduh. Kak. Waduh, gimana tuh? Ya, semua orang kayak ada sisi bucinannya sendiri lah ya. Cuma kan menanggapin beda-beda. Jadi cara bucinnya beda-beda. Iya. Cuman intinya pasti semua orang pasti kalau lagi berhubungan dan sayang pasti bucin sih. Iya. Betul. Gimana kalau Tessa? Kalau Bucin misalnya yang di bukunya itu kan POV-nya dari penulis dan dari cara penulisnya itu menulis kisah-kisahnya dengan pasangannya tuh emang terlihat bucin. Sedangkan kalau misalnya dari POV perempuannya, kalau misalnya di bukunya kurang ditulis nggak sih? Iya. Maksudnya kayak Oh, jadi dia cuman kayak ya udah ngikutin si cowok aja. iya dari POV si penulis lah, dari Oh. POV si cowoknya. Oke. Terus cara kalian membangun chemistry gitu, itu seperti apa sih? Sebelumnya udah berteman belum? Udah. Ah, udah. Kita udah kenal. Udah pernah satu project? sebelumnya. Enggak, ini pertama dari- kali satu project. Oh, oke, terus. Dari ya waktu itu pernah kenal, udah kenal juga. Terus habis itu aku juga beberapa kali udah pernah nonton film Indonesia. Jadi juga pas ketemu kita ada bahan aja obrolan dan ada mutual friend juga Iya. kan. Jadi apa untuk kedekatan jadi yang kayak cukup gampang juga ya untuk kayak karena emang ada aja yang diobrolin juga sih. Berarti kayak selama membangun chemistry itu mudah atau sulit membangunnya? Mudah. Menurut aku sih ya mudah-mudah aja. Dan di sini tuh karakter kita itu agak ketuker. Jadi gimana dalam artian karakter Bara itu lebih pendiam introvert, karakter Demi itu lebih ekstrovert. Jadi kita tuh saling apa ya? Waktu reading dan waktu ada sebelum syuting tuh kita agak menerima energi dari satu sama lain dan coba untuk pelajarin lah iya. satu sama lain. Oh, kalau orang introvert tuh kayak gini gitu. Kalau misalkan extrovert kayak gini ngelihat dari Kadava, Kadava ngelihat dari kalau Tessa. Soalnya in real life dia ekstrovert, akunya introvert. Jadi kita kayak tukeran. Gitu keren. Jadi kadang-kadang pas syuting kayak Dava kalem. Sedangkan Dava harus ngingetin aku, Teh, Demi, cheerful. Iya, oke gitu. Oh, jadi kalau misalnya kayak lagi mood ya pengen, aduh malas ngomong nih. Terus tiba-tiba Kadava kayak, ayo Ayo ceria. Teh, semangat ya gitu. Semangat, Iya. senyumnya mana senyumnya gitu. Oh, oke. Terus kan film ini tuh kan melankolis gitu kan, yang kayak penuh drama seperti itu. Nah, sesuai nggak sih sama karakter pribadi kalian juga ya, kayak mungkin ada yang suka drama-drama juga gitu. Atau kalian yang kayak chill aja ngikutin alur gitu. Gimana tuh? Aku ngikutin aja sih sebenarnya. Ah, dua-duanya gitu. Berarti nggak sesuatu kalau ada masalah gitu nggak dibikin drama gitu? Enggak, tapi suka langsung diselesaikan kalau aku. Gimana cara kita menyelesaikan? Cuman enggak yang kayak suka over dramatic langsung kayak panjang gitu. Soalnya kan ada yang kayak lagi pengen aja ada masalah udah sama pasangan. Iya. Pengen aja dicari apa kayak gitu. Iya. Kalau gue sih sepengetahuan gue, tapi nggak tahu ya mantan atau pasangan gue ngerasain gimana, tapi sepengetahuan gue sih enggak. Oh, oke. Terus proses syutingnya nih, berapa lama dan seperti apa? Seru gak sih syutingnya, proses syutingnya? Surprisingly cukup singkat sih, sekitar 7 hari nggak sih? Enggak. Masa sih? Enggak, 10 days of shoot kok. 10 days? 10 days Oke, of 12 days ya. Iya, Sama seminggu testing lebih. jadi 11. Ya, 11 hari syuting di Jogja. 11 hari. Oh, semua full di Jogja. Iya. Full di Jogja. Oh. Soalnya dibuka sendiri, backgroundnya di Jogja. Oh, dibuka Settingnya. sendiri, settingnya di Jogja. Dan pas proses film langsung di Jogja. Di Jogja juga. 11 hari. Iya. Itu singkat sih. Lumayan singkat. Dan enggak, tapi sebenarnya juga emang dari skripnya scene itu enggak sebanyak itu. Durasinya juga cuma sejam. Ya kan? 27 menit ya. 77. Ya, Ya, around that. Tapi tetap sutradara itu mempunyai banyak waktu lah untuk berkreasi gitu loh menurut aku. Kayak sehari itu cuma 5 atau 4, 6 scene max. Jadi dia itu satunya kita banyak ngelakuinnya lama ya. Satu scene aja tuh panjang gitu loh. Dari shotnya, dari pengadeganannya, dari take-nya. Jadi dia mempunyai banyak opsi dan bisa take his time lah gitu. Soalnya tipe yang kayak heavy dialogue nggak sih? Kayak Before Sunrise, Betul. Before Sunset. Yang kayak emang scene-nya panjang, dialognya juga panjang. Jadi yang kayak seharian, bener-bener kayak Seharian. ngikutin kalian gitu. bener. Oh, oke. Terus kalau dari proses reading sampai proses film kan itu pasti banyak waktu juga kan? Itu berapa lama? Kalau syutingnya 11 hari berarti dari reading
ke Reading Sufi? sekitar seminggu atau 2 minggu, Oh, benar iya, nggak? sekitar seminggu atau 2 minggu. Hmm. Terus ngetes adegan juga. Readingnya tuh juga di sini enaknya bukan hanya reading, tapi kita juga Diskusi. diskusi dan coba adegan gitu loh. Pakai kamera juga. Jadi coba blocking juga. Ya. Jadi udah kita mencoba set apa namanya. Jadi waktu hari kita syuting kita udah agak tahu oh ini mau dibawa kemana gitu sih. Berarti kurang lebih ya mungkin sebulan ya dari reading sampai Yes. film gitu. Betul. Oke, terus ini aku mau nanya untuk ke Kak Lutesa dulu. Pas waktu menerima skrip untuk tawaran sebagai Demi, itu kakak seperti apa? Apakah kayak, oh gue langsung iya gitu, atau langsung kayak baca dulu deh gini nih tentang apa gitu? Itu gimana? Pastinya kalau misalnya ditawarin itu aku selalu tanya dulu judulnya apa, sutradara siapa, dan skripnya seperti apa, sinopsisnya seperti apa gitu. Terus setelah nyoba casting, abis itu ditawarin, nggak tahu kenapa tanpa babi bu karena sutradara Mas Adrianto Dewa, aku langsung kayak oke, let's go. Gitu. So ini juga kayaknya sih film romance aku yang pertama. Oh, jadi film romance kayak, yang pertama ya? jadi kayak oke, why not gitu, Ah, kita iya, coba. Kak, karena kakak biasanya kayak tomboy gitu kan perannya. Iya, kan? emosi, benar, Iya, benar, jadi benar. kayak yang cewek-cewek tomboy gitu, boys gitu. Dan sekarang harus jadi cewek yang feminim gitu. Feminin nggak, Demi? Demi tuh karakternya seperti apa sih kak? Oke, Wah, kalau berwarna misalnya lah pokoknya makanya Berwarna. ditonton. Wah, pokoknya si Demi nih karakternya dia anaknya cheerful, happy go lucky, dia suka kepo, spontaneous, adventurous, bener-bener kayak besok ke Jogja terus kayak aduh bosan besok mana ya, ke Bali deh yuk ayo gitu. Oh, jadi tipe kayak yang aktif gitu ya aktif kayak. banget bun, Oh. ya sangat Oh, aktif. si kecil aktif ya bun. Iya, si kecil aktif. Jadi kayak bener-bener kayak easy going lah gitu, Easy sama going, temen-temennya juga friendly seperti itu. Betul. Oh, oke. Terus cara kakak mendalami karakternya itu seperti apa? Selain tadi sharing ke Kak Dava kan? Aku di project ini jujur mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi kan aku udah dikasih tahu tentang karakternya si Demi seperti ini gitu. Aku mencoba mencari seseorang yang deket aku, antara teman atau nggak keluarga yang mirip karakternya kayak Demi. Ada nih, aku nemu satu. Jadi aku punya teman SMA, teman aku ini punya kakak. Kakaknya ini mirip banget sama Demi tipenya. Kuliahnya di Itali, terus sekarang tinggal di Bali gitu. Nah, nggak tahu kenapa aku merasa karakter si kakaknya dari teman aku ini mirip Demi gitu. Jadi aku lumayan Ngajak ketemu gitu? nggak ngajak ketemu sih, lebih Apa? kayak ke justru nanya ke adiknya, ke teman aku gitu. Kakak lo kalau misalnya gini. Jadi aku nanya aja gitu. Jadi cara menyikapi suatu hal itu justru konsultasinya ke temen Iya. kakaknya temen gitu. Jadi itu oke, juga pertama kali sih aku acting dengan approach seperti itu, pengen nyoba-nyoba aja. Wah, seru. Oke, terus kalau Kak Dava nih, Kak Dava gimana pas ditawarin jadi Bara, first impression-nya seperti apa? Ya pasti seneng banget karena juga sama seperti Ute kayak ini tuh sutradaranya Mas Adrianto Dewa. Aku pernah nonton juga karya-karya sebelumnya dan cukup happy banget. Dan apa namanya, dari dulu tuh juga nonton film Before Sunrise, 500 Days to Summer tuh kayak pengen banget bisa terlibat dalam project yang juga ada heavy dialogue basis gitu lah, kayak dialogue driven juga yang kayak ngobrolin dua karakter ini ngobrolin sesuatu yang cukup berbobot gitu lah. Nah di film ini tuh juga coba dieksplor hal-hal tersebut gitu loh. Jadi mungkin kalau dalam romance dalam keseluruhan di Indonesia tuh kebanyakan yang kayak lagi jatuh itu kayak ditarik gitu. Iya, kalau ini tuh enggak ya, gitu tuh, enggak cheesy tuh. ini tuh kita coba nge-avoid hal seperti itu dan benar-benar kayak mereka ini dua karakter yang sangat tertarik dengan satu sama lain aja, dengan karakter Bara yang lebih lebih hidupnya itu lebih flat, tapi dia penulis introvert, tapi sad boy juga karena dia tuh juga lebih sering di rumah, lebih sering waktu sendiri, dan Demi itu yang tadi udah dijelaskan lebih eksploratif, Ceria, lebih ceria, dan itu kan jadi karakter Demi itu juga tertarik sama orang yang pendiam misterius itu kayak gimana sih. Nah karakter Bara tuh juga, kok dia bisa ya besok tiba-tiba pengen pergi, besok tiba-tiba Bingung bisa ya? berubah pikirannya cepet banget. Gini banget, aktif banget kesana kesini gitu. Betul. Nah jadi tuh dari pembicaraan kita nanti di filmnya itu jadi ya itu kayak ada connection lah di antara kita gitu. Nah jadi seneng banget juga jadi bisa terlibat dalam proyek ini, dan untuk pendalaman karakter
Actually director kita tuh menurut gue ada kemiripannya sama Bara karena dia juga suka menulis, dia orang nggak banyak iya. ngomong juga. Jadi belajar banyak hal dari dia. Betul gitu. Jadi pas reading, pas apa tuh aku agak mencoba untuk observe dia Iya. gitu loh. Oh, oke. Terus ini katanya jadi film pertama Kak Iya, Dava, karena sebelumnya web series ya. Congratulations. Ada gak sih kesulitan-kesulitan yang dialami kayak kalau mungkin web series waktunya lebih panjang kali ya proses syutingnya. Kalau misalkan film kan singkat gitu. Ya seperti apa? Ada kesulitan-kesulitannya nggak? Pasti banyak lah, cuman Iya. salah satunya itu karena scene-nya itu nggak banyak juga dalam satu hari. Kalau film maksudnya saudara itu lebih punya banyak waktu untuk berkreasi. Iya. Jadi kita ada beberapa scene itu yang nge-retake terus ya. Tapi pun kita ngerasa kita sebagai karakter udah dapet. Tapi emang sutradara itu pengen ada memberikan beberapa opsi ke karakternya. Apa opsi yang kita bisa tawarkan di sini nih yang berbeda gitu loh. Jadi itu pastinya ada capeknya juga. Tapi juga yang kayak kita belajar juga dari itu. Gerakan-gerakan itu jadi udah kita nggak pikirin lagi. Jadi kita terhadap fokus terhadap emotionnya gitu loh. Nah hal tersebut tuh pasti lebih challenge juga. Dan di sini karakternya cuma benar-benar kita berdua. Jadi yang mostly ya memang ada Kak Fandi juga sama Kak Aksara Dena, tapi memang lebih kayak cameo ya itu. Jadi di sini yang kita benar-benar dites chemistry antara kita berdua aja di sepanjang film karena memang filmnya benar-benar menyoroti kita berdua. Nggak ada sahabat kita yang ikut atau nggak ada sahabat kita yang ikut. Jadi benar-benar kita berdua gitu. Plotnya tuh benar-benar kita berdua. Karena kan biasanya kalau film romance tuh kan ada yang cewek suka curhat ke sahabat-sahabatnya, ini nggak ada. segeng gitu. Terus Atau yang kayak cowok-cowok cinta juga. segitiga lah itu yang paling Iya. ini kan di Indonesia. Berarti ini kayak cerita tentang bucin tapi bucinnya beda gitu cara menyampaikan bucinnya. Oke, terus proses menarik saat pembuatan filmnya tuh ada nggak sih? Kan tadi kan bilang ada retake berkali-kali juga tuh. Ada beberapa scene itu yang kenapa gitu. tuh? Dan apa yang terjadi saat itu? Proses menarik. Ini sih yang kita konflik di lorong itu tuh. Oh, baru yang diceritain. lorong. Iya. Kenapa iya, tuh? iya. Boleh diceritain nggak Kak? Itu lumayan scene yang klimaks ya. Kayak kalau nggak salah pertama kali kita berantem. Terus kita shootnya itu kayak di sebuah galeri dan dia punya lorong panjang. Iya. Nah ini kameranya dipakein track. Jadi sembari kita berantem, nah si kamera juga mundur. Ngikutin kita gitu. Oke. Jadi hal yang paling menantang adalah kita harus samain continuity. Kalau misalnya di film kan ada continuity kan. Jadi setiap kali kita take tuh harus mirip gerakannya. Iya. Setiap kali ngomong apa gerakannya Berarti tangannya ada harus di mana. nge-freeze ya. Kalau misalkan ada yang salah kan harus nge-freeze biar kayak disambungin juga. Iya, kalau misalnya ada salah tinggal lanjutin aja sih, Ya, tinggal terus, ngulang terus. gitu. Tapi yang bikin menantang adalah, jadi bisa ini kan lorong kan lorong tuh ada tiang-tiangnya. Kita Iya. tuh harus inget di tiang ini kita ngomong apa, tangan gue lagi di mana, gue lagi duduk di mana gitu. Terus jalan lagi, dialognya apa, tangannya atau kayak abis gini atau gimana, Iya, gerakannya gimana itu harus inget gitu. Bahkan ada tim continuity yang selalu ngingetin kita gitu. Kayak berarti emang harus sedetail itu ya. Iya. Jadi kayak di lorong mana, nih gue tadi ngomongnya sampai mana ya Iya, gitu. iya. Dan shotnya kan juga banyak ya. Iya, Jadi iya, kita iya. harus benar-benar kayak inget Iya. pas dialog mana kita nyender, dialog mana kita misalnya megang tas. Lorongnya gitu. panjang juga. Panjang. Dan bisa bayangin kita itu lagi emosinya juga lagi tinggi. Iya. Jadi Lagi yang berantem kayak pertama mikirin kali ya. dialog, emotion dan juga gesture itu cukup challenging ya. Oh. Dan sebenarnya ada satu lagi juga waktu itu kita di hari terakhir tuh kita syutingnya di hutan. Bukit lah bukan hutan. Oke. Terus karakter aku itu memang kita berdua lagi mengarah ke bukit, terus aku lagi nyetir mobil manual dan jeep. Dan aku emang nggak terlalu bisa mobil manual itu yang pertama. oke. Tapi ya kalau lurus-lurus doang gitu bisa. Cuman kan bayangin hutan itu kan Ini ya, jalannya agak jalannya naik agak turun itu naik ya. turun atau nggak Tracknya ditarik beda ya, tracknya agak tracknya sedikit beda, berbeda dan oh. juga banyak batu kan. Iya. Nah terus di sini tuh ya aku harus jalan lurus, habis itu parkir di kiri di jalan yang sempit banget. Nah itu tuh gimana? itu juga gue mau bilang kayak aduh teh sorry banget ya, tapi kita harus beberapa kali teknik kayaknya karena itu tiba-tiba mesinnya mati terus gue kayak panik, kita berdua panik. Nah itu iya, tuh iya. juga apa ya prosesnya menarik juga apalagi di hari terakhir jadi kayak udahlah kita ketawain aja ya udahlah ntar dia lagi dia kelar. Di bawah seru aja Di ya bawah seru gitu. aja. Seru aja. Tapi kalau misalkan kalau kayak retake gitu yang tadinya udah emosi terus kayak ngebangun emosinya lagi gitu kan kayak misalkan udah kayak gue udah kesel udah kebawa emosi terus habis itu tiba-tiba ada yang salah gitu. Nah, cara kayak ngebangun lagi biar kayak emosi ya dapet tuh seperti apa? Apa ya? Gue gak tahu. Lebih baik kritik dari awal sih menurut aku ya. Iya, mendingan Daripada dari di- awal lagi. daripada keep rolling. Iya daripada ngambil dari tengah dan udah hilang karena kalau misalnya ada satu yang salah biasanya
fokusnya langsung buyar. Iya, nah biasanya betul, kayak gitu kan, betul, kayak langsung buyar gitu. Dan kalau aku langsung mendingan minta dari awal. Apalagi kalau scene berat ya, kecuali kalau scene kayak ngobrol biasa itu mungkin lebih bisa di yaudah keep roll aja gitu sih. Terus tapi menyenangkan dong syutingnya di Jogja gitu. Seru, Sambil jalan-jalan. kuliner terus, Iya, makan makan. terus. Cuman Alamnya, waktu itu eksplor Lutesia alam. lagi jaga makan, jadi dia waktu itu kurang seru kulineran sama dia Oh, pada iya? saat itu. Oh, kenapa tuh Kak? Kolesterol. Waduh, makan Tapi nggak- gudeg gitu-gitu. Tapi habis itu gue hari terakhir ada yang kete, tapi pas hari terakhir bisa kita rap, lo harus temenin gue makan sate, itu apa namanya? Kelatak papong. Oh, sate Papong. latak. Iya, Sama iya, kronyosnya, iya. jadi Oh, deh kayak yaudah deh gue relakan dari tadi. Waduh. Nih aku mau nanya yang kayak agak bersifat pribadi nih. Oke. Menurut kalian makna perpisahan tuh apa sih? Perpisah, langsung sunyi nih semuanya. Iya, Belum gue ada sunyi nih. mikir, apa rasanya. ya? Aduh, kayak makna perpisahan. Nah, perpisahan. Aduh. Itu lagi mikirin kenangan-kenangan saat berpisah dengan seseorang gitu ya, langsung ke recall lagi memorinya. Ini harus telepon Fajar Sad Boy nih, pasti dia tahu. Udah tahu nih Udah pasti nangis nih. terus. Perpisahan menurut aku Setidaknya nih, aku- tapi janganlah Anda ini karena nanti aku merasakan ya udah deh. Setidaknya aku punya perjuangan dihargai. Nah, Gimana menurut kalian perpisahan itu apa? Atau ini dulu deh yang lebih gampang. Kayak ada nggak sih perpisahan yang menurut kalian paling membekas dengan seseorang? Wow, dengan siapa aja? Pasangan, sahabat, Nggak orang ada lagi. tersayang? kalau Oh, nggak ada. Gue nggak ada. ini sih apa ya, perpisahan kalau menurut gue tuh akan nge-challenge kita untuk apakah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik apa enggak. Karena kan Perpisahan yang mana, Mas? Kak? wah, ini belum kelar cuy, belum kelar ya, hilang punchline-nya. Ya menjadi pribadi yang lebih baik apa enggak, karena kan semua orang itu kalau dalam hubungan itu suka ngeromantisasikan hubungannya, jadi lupa bahwa suatu hari either kita akan meninggalkan atau ditinggalkan. Oh. Nah dari kita perpisahan itu kan jadi ada kekosongan, dan itu tuh gimana kita menanggapi kekosongan tersebut kan akan menjadi apa ya, mau mengajarkan kita apakah kita menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih dewasa, atau malah menurun kayak anak kecil, malah yang kayak apa menyikapi, kan banyak juga orang yang menyikapi putus itu tuh jadi kayak misalnya aku ada yang kayak posesif banget, even waktu putus tuh ceweknya suka diikut-ikutin dan lain-lain, itu kan kayak nggak sehat ya. Malah jadi obses ke ceweknya gitu, ngikutin kemana-mana. Ya itu sih. Kalau Tessa, jawab dong Kak. Makna perpisahan atau apa? Enggak, yang ini perpisahan yang paling membekas. Ya, makna perpisahan juga boleh. Terserah mau yang mana Gue dulu tahu nih. jawabannya, tapi general banget. Ah, apa tuh? Perpisahan sama anjing gue dulu. Ah, tapi itu juga sedih tau. Sedih banget. Berpisah sama peliharaan. Terus bahkan berpisahnya nggak berpisah bye-bye. Pokoknya tiba-tiba pas lagi SD aku pulang sekolah, terus tiba-tiba udah dikasih kabar, Moko nama anjing aku, iya dia meninggal, dia sempat OTW ke dokter hewan tapi dia meninggal pas OTW gitu. Kan sedih, iya, kayak nggak ada ancang-ancangnya gitu. Sekarang iya, tinggal itu punya sedih. anjing baru lagi aja namanya Moko. Iya sih. Tapi nggak tergantikan Nggak tau. tergantikan, iya, susah. Walaupun kayak punya anjing baru tuh, ya kita sayang sama anjing baru ya, tapi ya anjing lama juga nggak bakal mungkin bisa Iya, nggak akan bisa tergantikan. gue ilangin sih. Iya. nggak bisa, gue lupain. Terus kalau makna perpisahan buat kalau Tessa? Makna perpisahan. Aduh, jauh banget lagi. Apa? Makna perpisahan buat aku berakhirnya sebuah hubungan dan kita emang harus bisa berdamai dan ikhlas sama perpisahan itu sendiri. Wah, benar sih, ikhlas. Tadi kayak Kak Dava belum cerita gak sih Apa? pengalaman perpisahan yang paling membekas? Apa ya? Perpisahan dengan siapa? Dengan Dengan apa? Dengan siapa dan dengan apa? Yang mana tuh, Kak? Apa ya? Waktu itu aku pernah berhubungan tapi kayak LDR gitu kan. Nah LDR itu ya pasti ada perjuangan yang lebih kan. Kalau misalnya aku lagi kuliah, dia waktu itu di Jakarta, terus ya harus berpisah. Jadi itu tuh lebih membekas aja karena itu hubungan itu lebih banyak perjuangan karena LDR gitu loh. iya. Kayak misalnya Dari aku waktu itu waktunya ya, perbedaan waktu. perbedaan waktu, perbedaan effort lah Iya, itu iya, kayak effort karena effortnya. yang kayak kita benar-benar nggak ada di satu kota bareng kan. Jadi waktu berpisah itu pasti lebih yang kayak oh ini beda dari hubungan yang lainnya gitu sih. Oke, terus kalian setuju nggak sih dengan pernyataan kalau misalkan perpisahan itu solusi dari
keputusasaan suatu hubungan. Jadi kayak kalau hubungannya udah putus asa ya udahlah pisah aja gitu. Setuju tidak? Enggak sih. Tergantung putus asanya seperti apa, sedesperate apa. Kalau misalnya masih bisa diperbaikin, perbaikin. Tapi kalau misalnya emang udah mentok dan kalau misalnya udah berusaha diperbaikin tapi emang udah rusak, ya udah gak baik. Oke. Toxic berarti kan. Iya. Kalau Kak Dava gimana? Sama retweet. Gampang banget. Yang ikut Retweet retweet deh. Aku retweet ikut favorit. Retweet and favorite. Oke. Terus gimana nih film panduan mempersiapkan perpisahan? Ada pesan-pesan nggak sih yang bisa kita ambil dari film tersebut? Menurut aku sih pasti banyak orang yang bisa relate ya. Betul. Karena yang tadi gue cerita banyak orang yang romantisasikan hubungan tapi lupa atas perpisahan itu pasti akan terjadi. Gimana kita tuh enter dan membuka hati buat seseorang tuh pasti suatu hari akan berpisah. Dan apa ya, kayak ada juga orang yang bilang gimana kita, misalnya kita hubungan dengan orang tuh even waktu kita berpisah untuk berteman itu kan pasti akan sulit kan. Jadi Iya. misalnya kayak aku sama Lutesha udah berteman, misalnya juga tiba-tiba ada hubungan, itu kan Iya. jadi bisa merusak hubungan kita juga. Nah hal seperti itu kan harus dikonsider Iya, betul. menurut aku. Dan di film ini itu gimana akhirnya juga nih dari point of view laki-laki dalam romance itu kan di Indonesia menurut aku juga masih jarang. Iya. Dan gimana dia itu menghadapi hubungan. Jadi itu tuh menurut aku tuh cukup spesialnya film ini tuh menceritakan seperti itu. Jadi bagaimana di film itu tuh bagaimana kita bisa berdamai dengan perpisahan yang emang udah kayak nggak bisa lagi gitu ya, udah nggak bisa dipaksain lagi gitu. Betul. Iya. Kalau dari Kak Lutesha bagaimana? Gimana? Coba tadi pertanyaan. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari Pesan-pesan yang bisa dari diambil dari film ini. Itu sih berdamai sama perpisahan itu sendiri. Walaupun emang kadang-kadang kita egois, kayak kan satu pasangan tuh ada 2 orang kan. Mungkin Iya. satu orang tuh pengen tetap pengen punya effort kayak ayo let's fix this gitu, kayak kita masih bisa kok lanjut gitu. Tapi kalau misalnya emang udah dicoba berkali-kali dan ujungnya sama aja, menurut aku ya lebih baik diakhiri dengan damai aja sih gitu. Oh. Kayak emang udah nggak cocok ya udah. Itu tadi jawaban dari Kak Lutesha atau Demi? Demi. Oh, itu dari Demi. Dari Kak Luteshanya. Iya sama juga RT. Oke, boleh disampaikan nggak untuk penonton semua nih? Silakan untuk kayak menonton film panduan berpisah. Panduan mempersiapkan perpisahan. Emang nggak susah. Maaf, Nggak agak apa-apa. panjang. Silakan untuk disampaikan. Jangan lupa untuk saksikan film Pandu Mempersiapkan Perpisahan hanya di Bioskoponline.com yang akan tayang di Februari. Februari 2023. Oke. Kapan nih tanggalnya? Udah ada belum? Release date Tanggalnya ya? nanti pantauin aja terus Instagramnya Bioskop Online. Oke. Nanti pasti akan ada info-infonya. Oke, berarti untuk kalian semua yang mau nonton film Panduan Mempersiapkan Perpisahan, silakan untuk cek Instagramnya Bioskop Online. Dan siap-siap di bulan Februari 2023 kita bakal galau bareng. Oke, kalau gitu aku Amanda pamit, sampai bertemu di Ngorbit selanjutnya. Dadah! Terima kasih! Julep.